Selamat sore kepada Ibu Tresya Sujana dan teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Perkenalkan saya Fani Oktaviani dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu asuhan keperawatan, gangguan kardiovaskuler, jantung koroner. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Fani Oktaviani, lalu ada Kristina Pramita Sagala, lalu ada Rahma Paujia Permana, lalu ada Rima Oktaviani Susanti, dan ada Rosa, lalu yang terakhir ada Yosi Andriana Soleha. Dipersilakan kepada teman saya untuk membaca materi. Yang pertama ada pengertian. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya dinding pembuluh darah karena berbagai faktor seperti radikal bebas yang terkandung dalam rokok. Menurut Joko Mariono, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung akibat gangguan pada sistem pembuluh darah berupa tersumbatnya pembuluh arteri. Menurut Ridwan, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang ditandai dengan keadaan penimbunan lipid abnormal atau bahan lemak dan jaringan fibrosa pada dinding pembuluh darah yang mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi arteri serta penurunan aliran darah ke jantung menurut Arif Muntaki. Etiologi. Pertama, kolesterol yang tinggi. Hipotesis pertama mengisyaratkan bahwa kadar kolesterol serum dengan trigliserida tinggi dapat menyebabkan pembentukan aterosklerosis. 2. Tekanan darah yang tinggi. Hipotesis kedua didasarkan pada kenyataan bahwa tekanan darah yang tinggi secara kronis menimbulkan gaya regang atau potong yang merobek lapisan endotel, arteri, dan arteriol. 3. Infeksi virus. Hipotesis ketiga menjelaskan bahwa sebagian sel endotel mungkin terinfeksi oleh suatu virus. 4. Kadar besi yang tinggi. Hipotesis keempat menjelaskan bahwa kadar besi serum yang tinggi dapat merusak arteri koronaria atau memperparah kerusakan karena hal lain. Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri akut. 2. Intoleransi aktivitas. Next. Rencana asuhan keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis ditandai dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Tujuan, setelah dilakukan 1 kali 24 jam, nyeri yang dikeluhkan pasien berkurang dengan kriteria hasil. 1. Keluhan nyeri menurun. 2. Pasien tidak tampak meringis. 3. Sikap protektif menurun. 4. Kegelisahan menurun. 5. Kesulitan tidur menurun. 6. Frekuensi nadi membaik. Intervensi. Observasi. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nonverbal. 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. 6. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. 7. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. 8. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. 9. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Next. Terapeutik. 1. Memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. 3. Fasilitasi istirahat dan tidur. 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasi. 1. Jelaskan penyebab, peride, dan pemicu nyeri. 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 3. Anjurkan monitor nyeri secara mandiri. 4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. 5. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian analgetik.
2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, ditandai dengan mengeluh lelah frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Tujuan: setelah dilakukan 1 kali 24 jam, rasa letih yang dikeluhkan berkurang dengan kriteria hasil. 1. Kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. 2. Keluhan lelah menurun. 3. Dyspnea saat aktivitas menurun. 4. Dyspnea setelah aktivitas menurun. 5. Frekuensi nadi membaik. Intervensi. Observasi pertama. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2. Monitor kelelahan fisik dan emosional. 3. Monitor pola jam tidur. 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik. 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. 2. Lakukan latihan rentang gerak, pasif atau aktif. 3. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. 4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur. Jika tidak, dapat berpindah atau berjalan. Next. Edukasi. 1. Anjurkan tirah baring. 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. 3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. 4. Ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi. 1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Tren dan isu penyakit jantung koroner. Program discharge planning yang diberikan saat pasien masuk rumah sakit dapat meningkatkan perkembangan kondisi kesehatan dan membantu pasien mencapai kualitas hidup optimum sebelum dipulangkan. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan keluarga dan pasien mengenai cara perawatan di rumah berdampak pada masalah kesehatan atau ketidaksiapan pasien menghadapi pemulangan setelah pasien dirawat di rumah sakit. Hal tersebut menyebabkan risiko peningkatan komplikasi dan berakibat pada hospitalisasi ulang. Potter dan Perry 2006. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih.